Pemirsa, Cawapres nomor urut 01 berulang kali menyebutkan kata 10 years challenge di arena debat Cawapres tadi malam. Ia mengungkapkan dana abadi riset dapat memajukan Indonesia menuju 10 years challenge. Sementara Cawapres Sandiaga menawarkan program rumah siap kerja untuk mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Samping itu juga kita sudah sepakat untuk menyediakan dana abadi riset di samping dana abadi pendidikan, dana abadi kebudayaan, juga dana abadi riset. Dengan berbagai upaya itu, kami yakin bahwa riset kita di masa yang akan datang akan berhasil memajukan negara ini dan kita menuju 10 years challenge. Saya pernah merasakan menjadi pengangguran. Yang dibutuhkan oleh masa depan anak-anak muda kita adalah kesempatan. Oleh karena itu, rumah siap kerja untuk anak muda kita adalah pelayanan terpadu satu pintu. Mereka mungkin bisa diarahkan menjadi wirausaha. Seandainya mereka menjadi wirausaha, mereka bisa bergabung dengan program OKOC. Di Jakarta, OKOC sudah bisa menurunkan pengangguran sebanyak 20.000 di tahun 2018. Kami melihat hasil yang nyata dan sudah mendapat. Ya, Mas Gun Gun, kalau sebelum kita menyentuh ke istilah-istilah yang tiba-tiba muncul semalam, apalagi 10 years challenge-nya itu, kalau Anda sendiri melihat dari komunikasi politiknya, keduanya ini sangat-sangat jelas punya gaya masing-masing begitu. Tapi banyak yang tidak menyangka, ada yang betul-betul beyond expectation dari semua orang, khususnya netizen ataupun millennials. Ini akan membawa kemana begitu? Ada atau dampak yang sangat signifikan tidak dengan debat semalam dengan mungkin keinginan orang untuk memilih? Iya, jelas ada dampak ya, karena debat itu biasanya satu dampaknya itu pada perenggingan isu, kemudian yang kedua itu pada persepsi, yang ketiga itu pada tindakan. Tindakan di sini maksudnya adalah perilaku memilih. Dari awalnya misalnya bimbang atau belum menentukan, kemudian memilih. Nah, ini biasanya yang disebut dengan subsequent effect itu dalam konteks debat itu terjadi begitu. Kalau kita bicara soal perbedaan gaya, dan itu memang kan sudah sebenarnya orang persepsikan sejak lama. Maksud saya pada saat debat perdana, peran dan fungsi Kiai Ma'ruf itu tidak optimal. Karena orang kemudian perhatiannya pada Pak Jokowi. Kemudian Pak Prabowo juga tidak, menurut saya manajemen forum juga tidak optimal untuk Sandi. Jadi sama-sama tuh Wapres itu posisinya belum benar-benar optimal. Baru kemudian one on one di debat ketiga itu kita bisa melihat bahwa memang ada kesempatan mereka untuk pembuktian narasi. Artinya mereka pun memaksimalkan diri dan di debat semalam itu terlihat, itu terbukti bisa mereka lakukan. Saya melihat ini jelas kalau norma subjektif untuk menilai sebuah debat bagi pemilih yang sudah kuat pilihannya itu pasti kan masing-masing mengunggulkan kandidatnya sendiri-sendiri, ya kan? Kayak Ma'ruf atau Sandi, strong voters masing-masing pasti memberi justifikasi lah. Tapi bagi saya pengkaji, kemudian mungkin bagi orang yang netral berada di posisi bisa melihat apa namanya pergerakan dinamika tadi malam, saya melihat memang tampilan kayak Ma'ruf itu sudah melampaui ekspektasi. Kenapa? Indikatornya sebenarnya sederhana. Satu, content of message-nya, isi pesannya. Isi pesannya menurut saya sangat menyentuh hal-hal substantif. Seperti misalnya bicara soal program-program sesuai dengan tema. Pendidikan misalnya, soal revitalisasi pendidikan, terutama untuk SMK dan Politeknik. Kemudian bicara soal dana abadi research, ya kan? Sandiaga juga di isu pendidikan fundamental sebenarnya, misalnya bicara soal ekosistem riset, link and match antara pendidikan dengan industri. Ini sebenarnya tema-tema fundamental nih. Di isu ketenaga kerjaan juga sama, soal perlindungan atas tenaga kerja, kemudian hak-hak tenaga kerja, kemudian bagaimana tenaga kerja asing harus punya kompetensi berbahasa Indonesia. Itu kan sebenarnya isu-isu yang seringkali kemudian kita dengar disampaikan oleh masing-masing
pasangan termasuk capres sebelum debat cawapres ini berlangsung. Mas Gun, ada beberapa istilah yang muncul dan istilah ini memang dekat dengan anak muda. Ada 10 years challenge, kemudian ada startup juga disebut tuh. Kalau sebelumnya kan ada unicorn gitu. Terus ada istilah-istilah lain yang disebutkan oleh dua cawapres ini. Apakah memang ini apakah memang karena temanya dekat dengan masyarakat atau seperti apa? Tapi kedua cawapres ini sepertinya ingin sekali menarik perhatian millennials. Menarik perhatian milenial udah keniscayaan karena jumlahnya yang sangat tebal untuk menjadi insentif elektoral dan cairnya karakteristik pemilih milenial dalam konteks partisanship ya. Karena party ID-nya rata-rata Mbak Rustika milenial tuh tidak terlalu kuat. Dan itu juga sebenarnya gejala umum sih orang Indonesia, party ID-nya lemah, sehingga dia memilih partai belum tentu memilih capres. Artinya gaya komunikasi Ma'ruf Amin dan Sandiaga ini kena tuh tadi malam? Menurut saya itu memudahkan recalling untuk jadi perbincangan di sosmed. Seperti misalnya, taruhlah kan apa yang diingat, misalnya di debat kedua ada unicorn, ya gampang diingat tuh. Kemudian unicorn tuh jadinya punya siapa polemik, gitu ya. public discourse ya. Kemudian kayak tadi malam juga sama tuh, seperti misalnya Sandi, OKUC diulang berkali-kali ya kan. Kemudian dia bicara mungkin lapangan pekerjaan untuk anak-anak muda, rumah siap kerja. Ini kan untuk menyasar pemilih egosentris kayak Ma'ruf. Jadi ada dua nih harus kita baca. Satu sebenarnya adalah diksi, pilihan diksi. Pilihan diksi ini sebenarnya untuk memudahkan bingkai persepsi. Caranya apa? Nah, ini kan yang kemudian menjadi public discourse dan mungkin juga menjadi public opinion ketika ear catching juga, khususnya kalau memang mau menyasar millennials begitu ya. Nah Mbak Tika, tapi kalau tadi dikatakan Mas Gun Gun adalah ini sebenarnya hal-hal yang sudah kita dengar di debat sebelumnya atau di luar debat pun kita sudah sering dengar dari kampanye-kampanye mereka. Tapi di poin mana itu yang paling menarik bagi netizen dan menjadi perbincangan begitu? Karena kita lihat ada kesehatan, ada pendidikan, ada ketenagakerjaan. Mana yang paling yang dilihat dan diperbincangkan? Kalau dari data Mbak Tika sendiri. Kalau tadi malam ya, yang paling banyak mendapat respon itu adalah soal BPJS. BPJS, kemudian itu dalam semalam hanya 2 jam itu udah ada 12.000 percakapan. Kemudian soal pengangguran yang disebut berkali-kali itu ada 5.600. Kemudian Ibulis itu ada 8.033. Kemudian soal infrastruktur langit. Nah, yang tadi belum muncul adalah infrastruktur langit sama Didu. Dunia usaha, dunia industri ya. Betul. Kemudian soal rumah siap kerja, palaparing, stunting, kemudian soal UN dihapus. Nah, itu tadi malam ya pas debat menjadi banyak perbincangan di netizen. Nah, hingga siang hari ini perbincangan itu sudah berubah polanya atau sudah bagaimana? berubah gitu, sudah berubah polanya gitu. Hanya ada beberapa hal yang cukup menarik yang mungkin bisa menjadi catatan kita di media sosial ada terkait dengan 2 isu gitu. Jadi di netizen itu seringkali dia tidak bisa membedakan antara yang benar itu yang mana, yang hoax itu yang mana, yang data yang betul itu yang mana. Nah, dari perbincangan yang telah didata oleh Mbak Tika, ini mana yang mungkin membuat netizen bertanya-tanya apakah ini fakta atau tidak? Jadi ada 3. Satu adalah soal pengangguran. Jadi ada satu yang mengatakan bahwa data penganggurannya Kiai Ma'ruf yang disebutkan itu sudah benar. Tapi ada juga yang mengatakan data Kiai Ma'ruf itu salah dan itu membuat emosi disgust. Satu-satunya emosi negatif yang ditujukan kepada Kiai Ma'ruf adalah soal pengangguran. Nah, kemudian yang kedua adalah soal Ibulis gitu. Jadi isu Ibulis ini cukup besar karena dia direspon langsung oleh akun dalam tanda petik yang bernama Ibulis Sugiyarti itu sendiri gitu. Nah, itu karena ada akun tersebut dan kemudian ramai dan banyak dibicarakan di netizen sehingga emosi yang menggerakkan di perbincangan tentang Sandi adalah soal Ibulis. Nah, tetapi hingga tadi pagi itu ada perbincangan sebenarnya akun Ibulis itu akun Ibulis betul atau akun palsu. Karena ada beberapa juga tersebar di Instagram begitu kan? Betul. Nah, yang ketiga adalah salah satu meme, ada 2 meme sebenarnya yang dimunculkan oleh Tirto yang ternyata hingga pagi ini mendapatkan informasi percakapan terbesar hingga 14.000.
gitu. Dan itu yang Berarti, cukup fatal gitu. Karena apa? Baik. Karena ini seperti mengkonfirmasi gitu riset sebelumnya yang mengatakan bahwa 69% mahasiswa yang ada di DKI tidak bisa membedakan antara hoax dan tidak juga hoax nyata. gitu. Oke, Mbak Tika, kita pengen lihat ini ada grafis yang telah disiapkan oleh Mbak Tika. Ini ada indikator-indikatornya berupa warna. Nah, di bawah itu menarik, itu adalah kepercayaannya Mbak Tika. Mungkin bisa dijelaskan. Nah, jadi kita menjelaskan mulai dari yang pertama dulu ya, 01. Di situ kelihatan bahwa warna hijau itu adalah trust. Di awal segmen pertama sama segmen kedua itu trustnya kan tinggi di Pak Kiai Ma'ruf dan ada warna biru di sana gitu. Nah, warna biru itu adalah bercerita tentang surprise gitu. Netizen itu bertanya gitu, tiba-tiba Pak Jokowi datang, Pak Prabowo kemana? Nah, itu menjadi salah satu perbincangan. Nah, kemudian di segmen ketiga sampai terakhir itu segmen trust yang emosi trust yang ditujukan kepada Pak Ma'ruf Amin yang awalnya mereka bicara tentang narasi-narasi yang sangat deskriptif, sesuatu yang sangat normatif gitu, jadi dukungan kepada Kiai Ma'ruf supaya menang debat, supaya hanya itu aja. Tapi tiba-tiba ada perubahan mulai dari segmen 3 sampai terakhir yang berisi tentang kekagetan netizen terhadap perjalanan debat yang dilakukan oleh Pak Kiai Ma'ruf Amin yang dianggap dia ternyata cerdas gitu loh. Jadi jauh lebih pintar ketika bicara data dan dia adalah salah satu figur yang akhirnya tepat untuk mendampingi Pak Jokowi untuk bisa menyampaikan tentang kebijakan beliau. Nah, seperti itu. Itu adalah yang Pak Kiai Ma'ruf. Sementara Pak Sandi itu dia memang figur yang memang suka menyampaikan sesuatu yang bisa membuat netizen tadi kan tertarik untuk bicara. Ear catching itu tadi eye catching tadi. Jadi Dan soal stunting, soal apa namanya? Ibu Lis gitu. Kemudian soal pengangguran gitu dan itu semua dimunculkan, ada selalu memberikan oke-oke. contoh nampaknya ya. Betul gitu dan itu netizen itu terbelah dua gitu. Satu adalah yang dia adalah netizen loyalis yang dia apapun yang disampaikan oleh Sandi itu selalu didukung dan terutama memang terlihat bahwa netizen itu lebih fokus pada penampilan Sandi gitu. Yang keren banget gitu, bahkan emosi gitu amarah yang merah yang tadi ditujukan pada Sandi itu bukan emosi amarah, tapi emosi yang gila cakep banget sih. Gitu. Tapi itu kenapa masif sekali gitu. Jadi emosi santun, dia tidak menyerang seperti itu dan emosi anticipation yang ditujukan kepada Pak Sandi adalah Pak Sandi hati-hati ya kalau bicara soal data, seperti itu. Nah, Mas Gun, kalau melihat tadi trust itu besar ya terhadap justru Ma'ruf Amin yang awalnya orang khususnya kalau kita berbicara millennials ragu jika Pak Jokowi memilih pasangan wapresnya adalah mungkin tidak mewakili kami begitu. Mereka berpikirnya seperti itu. Tapi trust ini besar. Nah, ini bisa sejauh mana? Ini bisa terus di catch up atau ya kondisinya akan terus bisa seperti itu? Iya, ini tren positif kan. Jadi untuk menjaga tren positif itu menurut saya prasyaratnya adalah menjaga isu-isu yang menjelang fase krusial. Karena ini udah masuk kampanye terbuka, kemudian mau masuk masa tenang 13 April. Dan orang mencoblos tanggal 17 April. Jadi menurut saya tren positif yang kemarin tertinggal, maksud saya di milenial itu kan lebih banyak tersedot magnetnya ke Sandi, termasuk juga Mama kan. Rasa-rasanya memang ada barrier, psychological barrier Kiai Ma'ruf untuk dapat porsi memadai di kelompok milenial. Meskipun milenial santri mungkin karena soal struktur sosial tradisional, pola hubungan patron klien, santri kiai itu mungkin juga besar. Mas Gun, ada pola komunikasi yang terlihat tadi malam itu Kiai Haji Ma'ruf Amin itu berani untuk menyanggah beberapa pendapat Sandi dan kemudian Sandi ini tetap menunjukkan kesantunan seperti Kiai Ma'ruf yang kami muliakan seperti itu. Ini sebenarnya menunjukkan apa sih gitu? Ini strategi, saya pikir memang strategi paling tepat untuk di wilayah persepsi seperti tadi malam itu yang dilakukan Sandi tadi malam itu menurut saya sudah tepat. Kenapa? Karena bagaimanapun debat itu bukan hanya semata-mata soal argumentasi, soal data, tapi juga soal emosi. Ini yang disebut dengan perpaduan afeksi tadi. Misalnya kita berkaca dari pengalaman Al Gore dengan George Walker Bush. Ini pengalaman yang berharga sekali. Sebenarnya mungkin juga dibaca sebagai pengalaman penting bagi Sandi itu tadi malam. Al Gore begitu menguasai data. Kemudian George Walker Bush, mantan waktu itu gubernur Texas, dianggap
tidak terlalu menguasai data dan kecenderungannya gayanya cowboy, apa namanya, sering ceplas-ceplos. Kemudian pada saat di debat memang benar Al Gore sangat menguasai data, tetapi terkesan agak intimidatif secara psikologis. Menyerang mungkin begitu juga. Sangat asertif gitu, dan itu backfire bagi Al Gore, dan itu kemudian terjadi menurut saya pada saat debat kedua, ketika langkah asertif itu dilakukan Jokowi, tidak selalu orang happy gitu ya. Nah, menurut saya debat di Indonesia ini memang agak khas gitu ya. Karena secara keseluruhan orang Indonesia tuh high contact culture, budaya kontak tinggi yang senang dengan harmoni. Tetapi sebenarnya debat kan debat presidensial, kita tidak bisa menafikan yang disebut dengan proses perbedaan pandangan dan mempertajam isu, gagasan, program itu mau nggak mau harus dialektika. Tapi bukankah masyarakat kita di awal waktu debat capres begitu, keduanya ada begitu, malah menyimpulkan ini debatnya monoton. Justru kita mengharapkan, istilahnya bukan saling serang, tapi artinya mengemukakan sesuatu lebih menarik begitu. Nah, masyarakat kita saat disuguhkan yang semalam penuh dengan kesantunan, apakah itu hal yang sama juga? Mereka juga cenderung senang melihat itu atau malah membosankan juga? Sebenarnya gini, kontroversi itu udah pasti disenangi semua pihak. Kemudian juga gaya asertif itu kecenderungannya itu disukai juga dalam konteks membentuk mental kerumunan atau 50-50 jadinya ya. Tetapi gini, apakah kemudian orang-orang yang kemudian terbiasa dengan asertif itu punya insentif elektoral cukup signifikan? Itu ternyata sejarah elektoral Indonesia sejak 2004 Pilpres langsung, orang-orang yang terbiasa asertif, terbiasa kemudian membuka front ya dalam konteks perdebatan publik, itu ternyata tidak dapat suara banyak. Ini akhir ya, nanti di hari pencoblosan, karena orang suka, orang kemudian terlibat dalam perbincangan ketika ada misalnya serangan gitu yang kemudian mungkin to the point dan orang happy ketika debat itu kemudian rame dan memantik kemudian kontroversi di media mainstream seperti di talk show ataupun di media sosial. Tetapi dalam hati kemudian mereka juga menyimpan gaya frontal tapi disertai dengan deskriptifnya Pak Ma'ruf itu belum sampai membuat orang akhirnya tidak simpati ke cawapres nomor urut 01. Kalau saya lihat tadi malam Kiai Ma'ruf nggak asertif, dan Sandi juga sama-sama tidak asertif. Mas dalam level yang di contoh misalnya, saya kasih contoh, Kiai Ma'ruf saya tahu dia mau masuk melakukan attacking statement soal sedekah putih. Tetapi tidak ada pilihan diksi yang kecenderungannya asertif. Dia hanya sifatnya bertanya, apa yang dimaksud dengan sedekah putih? Saya tahu nih, ada yang disimpan. Kemudian dijelasin oleh Sandi, sedekah putih adalah bla 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 bla. Kemudian dia masuk sebenarnya bukan di makna sedekah putihnya, tapi soal timing. Bagaimana dihubungkan dengan stunting. Betul. Ini sebenarnya strategi debat yang cerdas. Cerdas cerdas. Sudah mengetahui begitu ya. Dan punya strategi Dia tidak perlu asertif, tetapi memancing orang untuk masuk ke wilayah substansi gitu. Kita ke Mbak Tika. Jadi mungkin sebenarnya tadi tuh di data kita itu mengkonfirmasi bagaimana debat semalam tuh harmoni terjaga. Karena apa? Biasanya kalau ada serangan itu emosi negatifnya tuh besar. Nah, gitu. kenyataannya warna merahnya itu besar. Ini enggak. Jadi kalau yang tadi tuh isinya serangannya tuh direspon netizen tuh dengan emosi anticipation gitu. Tapi tidak dalam emosi marah atau disgust yang besar gitu. Nah, itu berarti mengkonfirmasi bahwa semalam itu debatnya aman gitu loh. Ini karena netizen kita juga sudah bisa membaca juga, karena ini yang berdebat semalam adalah sang kiai dan juga yang satunya lagi menyatakan ini sebagai sang santri begitu. Apakah karena itu juga jadi pola berpikir netizen saat melihat sudah jangan terlalu menggebu-gebu, jangan memberikan emosi yang negatif begitu Mbak Tika? Jadi sebenarnya yang tadi saya sampaikan gitu. Jadi kenapa ya debat ketiga itu tiba-tiba
sepi dalam tanda petik sampai sore hari. Padahal situasi itu tidak pernah terjadi. Debat pertama itu dalam sehari itu ada 266.000 percakapan. Di debat kedua ada 160 ribuan percakapan. Di debat kemarin itu sampai sore hari cuma 41.000 percakapan gitu. Nah, jadi ada apa gitu? Bahkan tagar yang biasanya muncul rame enggak gitu. Karena orang fokusnya berbeda. Ada soal apel kebangsaan, ada soal bencana gitu. Tapi tidak fokus di debat. Dan bahkan juga di Facebook yang biasanya rame gitu, dari 30 isu terbesar Facebook juga debat ketiga ini enggak muncul gitu. Nah, itu yang menyebabkan apakah debat ketiga yang awalnya di debat pertama ditunggu-tunggu, tiba-tiba moodnya tuh pada turun gitu, yang menyebabkan orang ke debat ketiga itu nggak antusias gitu. Nah, juga sebenarnya debat ketiga itu agak ramenya kan setelah segmen ketiga gitu. Jadi dianggapnya telat panas kan gitu. Mbak Tika, dari banyak slide yang telah disiapin hari ini, mungkin ada nggak sesuatu yang menarik yang masyarakat perlu tahu, apalagi ini kan masih ada debat berikutnya yang muncul dari percakapan di media sosial tadi malam. Singkat saja. Jadi di media sosial itu sifatnya sangat cepat gitu ya, dinamis, dan perubahan isu dari tadi malam sampai tadi pagi itu sangat bergerak cepat gitu. Yang kedua adalah bagaimana kita harus melihat apakah itu hoax dan tidak hoax, dan harus ada kesadaran dari masyarakat untuk segera bertindak, karena ternyata di debat ketiga ini terjadi hal-hal yang tadi saya sampaikan di luar perkiraan kita semua. Nah, seperti itu yang perlu jadi catatan ke depan supaya lebih berhati-hati gitu. Baik, terima kasih. Kita akan lihat nanti debat keempatnya akan seperti apa saat keduanya ada lagi begitu ya, bersama kembali gitu ya. Terima kasih Mas Gunun dan juga Mbak Tika telah hadir di studio kami siang ini. Pemirsa tetap bersama kami, Lansak akan segera kembali usai jeda.